Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Rumah Tahsin Fatimatuz Zahra yang saya cintai karena Allah, sungguh hati ini bahagia bertemu dengan wajah-wajah baru, Masya Allah. Biasanya saya kalau mengisi kajian, Bu, kalau itu kajiannya sifatnya pekanan, ya, itu wajahnya wajah itu saja, ya. Kalau Sabtu dan Ahad itu biasanya saya dan Ustadz Hanan diberikan kesempatan untuk bertemu wajah-wajah baru. Baik saudari-saudari kita yang ada di Yogyakarta maupun yang ada di luar kota Yogyakarta. Atau terkadang saya bahagia sekali ketika Allah memberikan kesempatan untuk bertemu dengan saudari-saudari kita yang sama-sama muslimah, beda negara walaupun hanya online, Bu. Jadi begitulah sesungguhnya Islam mengatur bahwa kita semuanya bersaudara. Kita semuanya bersaudara. Kita semuanya adalah keturunan anak Bani Adam. Maka seharusnya kita ini menjunjung tinggi persaudaraan sesama kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama menuntut ilmu tentang bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Al-Quranul Karim. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kalau boleh saya tanya, ibu-ibu di sini siapa yang mau masuk surga boleh angkat tangan? Wah, Masya Allah. Di surga itu setiap hamba Allah akan memasuki surganya Allah berlevel-level, Bu. Jadi surganya Allah tuh tidak satu level, berlevel-level. Semakin tinggi semakin bagus. Maka pertanyaan kedua, siapa di antara ibu-ibu di sini yang ingin hidupnya baik di dunia maupun di akhirat dimuliakan oleh Allah? Angkat tangan. Masya Allah. Semuanya, Masya Allah. Maka kalau kita pengen dimuliakan oleh Allah, Bu, di antara caranya adalah mari kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Karena sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran pasti Allah akan muliakan. Bukankah kota Makkah adalah kota yang paling mulia di antara kota-kota yang berada di buminya Allah? Karena di kota Mekah Al-Quran diturunkan. Bukankah malaikat Jibril alaihissalam Allah jadikan sebagai pemimpinnya para malaikat? Kenapa ibu-ibu? Kenapa malaikat Jibril diberikan kekhususan oleh Allah untuk menjadi pemimpinnya para malaikat? Ada yang bisa tahu jawabannya apa? Masya Allah, karena Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Begitu pula ibu-ibu, bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau boleh tebak-tebakan, Bu, mukjizat Nabi siapa yang masih dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun Nabi atau Rasulnya sudah tidak ada?
Masya Allah, betul. Tongkatnya Nabi Musa hari ini masih ada atau tidak? Sudah tidak ada. Apalagi mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, ketika Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah untuk bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit, maka ketika Nabi Isa diangkat ke atas langit, mukjizat pun ikut dengan Nabi Isa. Tapi Al-Quran, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat dan Allah jadikan mukjizatnya akan abadi selama-lamanya sampai hari kiamat datang. Jadi Masya Allah, Al-Quran ini akan terus ada, Bu. Dan Allah akan jaga kemurnian Al-Quran sampai nanti datang hari kiamat. Kemudian orang-orang hamba-hamba Allah, Bu, yang hari ini, kemarin masih Allah sibukkan dengan bermuamalah dengan Al-Quran, maka pasti Allah akan muliakan hidupnya. Jadi orang-orang yang setiap hari Allah sibukkan, baik itu dengan membaca Al-Quran, ataupun dengan mentadabburi Al-Quran, ataupun dengan mengamalkan Al-Quran, ataupun dengan menghafalkan Al-Quran, maka sesungguhnya mereka inilah hamba-hamba pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yo, siapa yang tadi pagi sudah baca Al-Quran boleh angkat tangan. Setoran. Oh, setoran. Alhamdulillah, tidak apa-apa setoran. Yang jelas kalau Allah, ibu-ibu, kalau Allah berikan kita kesempatan untuk membaca Al-Quran di pagi hari, ketahuilah Allah akan berikan keberkahan di sisa waktunya. Jadi kalau bisa ya, Bu, pagi hari itu jauhkan dulu yang namanya HP. Ya, dijauhkan sebentar, dicutikan dulu. Ya. Kenapa? Karena kalau yang dipegang sudah HP, bisa jadi ibu-ibu 2 jam megang HP. Atau misalnya ibu-ibu lagi baca Al-Quran tapi HP-nya deket-deket. Ya, lagi baca Al-Quran, ibu-ibu baru baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ting. Langsung penasaran, WA dari siapa ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Telepon, gak ting lagi telepon. Diangkat telepon, setengah jam nelpon. Bacanya dalam 1 hari tahun sama malah. Kira-kira Bu, di sini ada ndak yang begitu ya? Oh, ndak ada. Adanya di negeri Konoha. Ya. Jadikanlah ibu-ibu aktivitas pertama kita setelah kita bangun tidur, kita baca doa apa ibu-ibu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah itu kita ambil wudu, air wudu, baru kemudian kita salat. Ibu-ibu, kalau kita salat malam, salat qiyamul lail atau salat tahajud, dan ibu-ibu punya hafalan Al-Quran yang pernah dihafal, maka dipakai untuk salat. Ya, dan ini diantara cara kata para ulama agar hafalan kita melekat. Ya, kemarin yang ikut di Majlis Talim Umida Jogokarian, saya ada di sana kemarin. Saya sampaikan bagaimana cara menghafal Al-Quran, caranya seperti apa, gitu ya. Maka di antara caranya ibu-ibu bangun ya di sepertiga malam atau di tengah malam, ibu-ibu ambil air wudhu, kemudian ibu-ibu salat 2 rakaat, baru kemudian baca Al-Quran, dibaca dulu. Dan sebelum membaca Al-Quran di malam hari, ibu-ibu paginya setor tahsin dulu, diperbaiki bacaannya Al-Qurannya dulu, baru kemudian malam harinya dibaca 40 kali, Bu. Berapa, Bu? 40 kali. Ada yang sudah pernah mencoba mengulang 1 ayat 40 kali, Bu? Alhamdulillah. Kira-kira berapa kali, Bu? 10. Oke, berapa, Bu? Sudah pernah coba 20. Masya Allah. Berapa kali? 20 paling banyak ya. Coba deh, ibu-ibu rasakan
Sehari saja. Ibu-ibu mau menghafal Al-Quran, dibaca dulu ayatnya 40 kali. Pinten, Bu? Insya Allah hafalan Al-Quran ibu-ibu Allah jadikan seperti ibu-ibu menghafal surah Al-Fatihah. Pengen apa pengen, Bu? Pengen. Jadi yang namanya menghafal Al-Quran, tahsin Al-Quran itu harus sabar. Napa, Bu? Ibu-ibu belajar Al-Quran, pertama belajar masih mengenal huruf nggih? Antara ba dan ta kadang keliru. Ta dibaca ba dibaca ta, sa dibaca ba, sa dibaca ta. Ya kan kadang kita masih bingung. Belum lagi merangkai huruf per huruf. Nih, misalnya ibu-ibu baca apa bacaannya? Misalnya ibu-ibu baca surah apa ibu-ibu? Watin gitu ya. Ibu-ibu baca Bismillahirrahmanirrahim. Watini, kan nyambung disambungan dulu. Dipikir dulu, loading dulu. Apalagi kita yang belajar tahsin di usia tidak lagi muda ibu-ibu. Itu loadingnya lumayan cukup. Ibu-ibu yang jawab ya. Jadi disambung tuh watin gitu ya Bu ya. Turisinin gitu ya. Nggih mboten Bu? Pertama belajar Al-Quran zaman dulu ya. Maka ibu-ibu yang belajar Al-Quran bersabarlah, karena orang yang belajar Al-Quran yatata'ta, dalam bahasa Arabnya apa Bu? Yatata'ta itu terbata-bata. Kata Rasulullah, falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Pahala membaca dan pahala berusaha untuk bisa. Alhamdulillah, ibu-ibu sabar belajar tahsin di rumah tahsin Fatimatuz Zahra 2 tahun. Sudah berapa tahun ya Ustaz dilihat? 3 tahun ke? 2 tahun sabar. Alhamdulillah setelah belajar di rumah tahsin, ibu-ibu bacaannya udah berbeda. Kalau tadi bacanya watin, watu, ya. Sudah belajar bacanya langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wah, masyaallah, Allahumma barik, udah bagus. Maka naik levelnya ibu-ibu. Dari tadi dapat 2 pahala, sekarang karena mahir dengan Al-Quran, bagus bacaannya, ibu-ibu akan Allah sandingkan dengan para malaikat yang mulia. Masya Allah. Apa kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang pandai membaca Al-Quran nih Bu, Allah angkat derajatnya. Kemana Allah angkat derajatnya? Allah sandingkan dengan para malaikat yang mulia. Pengen ndak Bu, kedudukan kita di hadapan Allah disamakan dengan malaikat-malaikat yang mulia yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah? Pengen Bu? Nggih? Pengen. Jadi PR-nya Bu, kalau ibu-ibu baru bergabung di majelis tahsin, ustadzahnya maaf ya Bu, ta'awudnya masih perlu dibenarkan. Kita bacanya gitu ya. Kata gurunya bukan bukan tafhim tapi Kita baca Kan kita kadang kalau belum belajar tahsin ya Bu ya, nun sewu. Kita biasanya baca Al-Fatihah bagaimana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu nggih Bu nggih? Kata ustadzanya, sanes datang lagi. Bisa apa suatu ustadzahnya bilang oke, baca Bu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, bagus, mumtaz, istimewa. Besok datang setor lagi. Mau setor nggih, monggo Bu, silakan dibaca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kira-kira ada Bu kayak gitu? Ustadzahnya langsung ngelos dada.
Alhamdulillah, ayo Bu diperbaiki lagi Bu, gitu ya. Masya Allah loh, Ustadzah Tahsin ini kok sabar-sabar. Nggih mboten? Sabar tau Bu? Masya Allah, mereka itu orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau ndak sabar, saya yakin peserta tahsinnya bubar Bu. Nggih, Masya Allah. Saking sabarnya, Masya Allah, mereka terkadang ngelus dada tapi nggak di depan ibu-ibu. Ya Allah Bu, tadi kan sudah diajarkan kenapa balik lagi lagi. Tapi ndak apa-apa. Terus, jangan berputus asa terus. Ya, coba lihat 1 bulan lagi insya Allah ibu-ibu bacaan Al-Fatihahnya sudah bagus, Masya Allah. Bu, saya punya teman saya dulu pernah belajar dengan salah satu syekhah. Syekhah ini punya sanad dekat dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kata beliau Masya Allah bacaannya sudah bagus sekali. Menurut kami yang mendengar bagus. Tapi ternyata di depan syekhah ada beberapa makharijul huruf yang perlu diperbaiki. Maka kita akan tahu ketika kita bersabar belajar tahsin, maka Allah akan memberikan kepada kita guru terbaik. Dan tidak boleh kita menjadi seseorang yang sombong. Karena sekali lagi bahwa ilmu yang Allah berikan kepada kita itu semuanya adalah amanah dari Allah. Jadi ibu-ibu yang namanya belajar tahsin modalnya apa wau? Sabar. Bahkan sabar ini bukan hanya modal untuk belajar Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata dalam sebuah bait syairnya. Apa kata beliau? Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayanin zaka'un wa hirsi wastibarun wa bulghatun wa tuli zamanin. Lihat, dalam 6 poin ini ada yang namanya sabar. Napa Bu? Sabar. Jadi kalau panjenengan belajar tahsin, hari pertama belum benar, pulang, besok setor lagi. Masih disalahkan oleh gurunya, nggak boleh mangkel sama guru Bu. Ya, nggak boleh futur, nggak boleh mutung. Tetap kita harus belajar. Ibu-ibu, saya jadi ingat dulu waktu ibu saya menitipkan saya di sebuah pondok pesantren tradisional Bu. Ya, waktu zaman saya masih sanawiyah. Jadi saya juga tadi Masya Allah ketika ada ibu-ibu khatmil Quran itu mengingatkan saya, Ustadzah Hilda. Jadi dulu di pondok tradisional kan kalau kita sudah selesai Al-Quran, khatmil Quran kita maju gitu kan, baca pakai seragam, Masya Allah. Saya ucapkan barakallahu fikunna jami'an, selamat bagi ibu-ibu yang sudah khatmil Quran. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan di dalam kehidupannya, amin. Jadi zaman dulu Bu, ya, itu kita menghadap, kalau dulu kita belajarnya sama Bu Nyai. Sama siapa Bu? Bu Nyai. Kita itu, saya masih ingat Bu Nyai saya tuh punya meja besar. Ya, kita santri-santri duduk. Ya. Nah sebelum kita duduk di atas, kita tuh di bawah dulu antri banyak, nunggu Bu sejam. Ya, sampai kita dapat gilirannya. Giliran kita ngaji sama Bu Nyai. Bu Nyai bawa tongkat kecil gitu ya. Karena kan banyak tuh. Masya Allah semua yang di meja tuh baca. Tapi Bu Nyai tahu ini salah, ini salah. Nanti kalau sudah banyak salahnya, ulangi gitu ya. Sampai ada Bu membaca surah Al-Fatihah, membenarkan Al-Fatihah, teman-teman tuh ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan baru rampung bacaan surah Al-Fatihah. Saya naik ke pondok pesantren tingkat SMA. Saya pakai itu tahsinnya Bu Nyai, ya. Kan biasanya begini tahsinnya, nyekluk gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, Bu. Ya.
qul huwallahu ahad, gitu ya. Di SMA saya beda lagi pondok pesantrennya. Di SMA saya dikoreksi lagi. Katanya itu terlalu nyengklak gitu ya. Sabar bu, ya, masya Allah. Jadi perjuangan tahsin itu nggak berhenti. Ketika Bu Nyai sudah ngoreksi, ternyata salah satu guru yang lebih masya Allah ilmunya lebih bagus, lebih dekat dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW mengoreksi kita, ya kita terima legowo. Ya, akhirnya dimulai lagi yang namanya tahsin Al-Quran. Mulai lagi bu. Sudah alhamdulillah. Kemudian berangkatlah kami ke Yaman. Saya dan suami, ya, tahun 2004 itu Allah berikan kesempatan untuk ke Yaman. Di Yaman beda lagi, Bu. Ya. Karena mereka terbiasa membaca Al-Quran bil ada, dengan artinya, dengan penghayatan. Maka menurut kita orang Indonesia, ketika membaca Al-Quran itu lempeng-lempeng saja. Kita kan kalau baca Al-Quran lempeng gitu, nggih? Coba ibu-ibu baca Al-Quran. Baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Gitu kan lempeng-lempeng ya? Sampai di Yaman, kita harus bisa membedakan mana larangan, mana perintah, mana berita, ya. Dan kita membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang ada di dalam tafsir Al-Quran. Maksudnya kita membacanya nadanya, kalau memang itu larangan maka kita tinggikan. Wala, gitu ya. Bukan wala. Kan kalau kita melarang orang, ya ibu-ibu, coba ibu-ibu kalau pas lagi di belakang Syekh Sudes, ya, atau di Masjidil Haram, ya, Syekh Mahir, Syekh Bandar Al-Balili, ya, ibu-ibu enak nggak dengar bacaan mereka? Enak, walaupun panjang, enak ya bu ya, karena mereka bacaan Al-Qurannya sudah bagus. Dan saya doakan semoga ibu-ibu semua yang hadir di sini, kita semuanya, ya. Kalau biasanya hanya melihat dari stasiun televisi siaran salat di kota Mekah, semoga suatu hari kelak kita semuanya bisa umroh bu. Amin. Yang sudah umroh semoga bisa balik lagi ke sana. Amin. Mendengarkan langsung firman-firman Allah dibacakan oleh para masyayikh. Dan mereka masya Allah adalah orang-orang pilihan yang Allah pilih di muka bumi ini untuk menjadi imam di dua masjid, yaitu Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan anak cucu kita imam di dua masjid tersebut. Amin. Allahumma amin. Kalau putra saya itu pernah ditanya, Bu, saya punya putra usia 8 tahun, putri saya paling besar 19 tahun. Ketika ditanya, nak cita-citanya mau jadi apa Hamzah, Mas Hamzah? Jawabannya apa bu? Katanya dari mulutnya, masya Allah dia jawab gak? Mau jadi imam di Masjidil Aqsa. Masya Allah. Jadi saya kira jawabannya mau jadi imam di Masjidil Haram, ternyata jawabannya mau jadi imam di Masjidil Aqsa. Masya Allah. Padahal kami belum pernah membawa putra kami itu ke Masjidil Aqsa, baru membawa ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tapi ternyata Allah Azza wa Jalla mengajarkan putra kami untuk menjadi imam di Masjidil Aqsa. Semoga Allah Azza wa Jalla mengabulkan doanya. Mohon doanya ibu-ibu. Amin. Baik, kita kembali lagi. Setelah kita bangun pagi, kita baca Al-Quran, ibu-ibu, maka ketahuilah, ibu-ibu duduk baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran, Al-Qurannya diangkat. Tidak boleh Al-Quran itu tempatnya sepadan dengan kaki kita, tidak boleh. Al-Quran itu diangkat. Bahkan kita tidak diperbolehkan menaruh sesuatu di atas Al-Quran sebagai bentuk penghormatan kita kepada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu-ibu lagi belajar, ada Al-Quran, ada buku, Al-Quran paling atas, ya. Al-Quran paling atas. Dan kita baca Al-Quran. Ibu-ibu baca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Itu kira-kira berapa huruf, Bu? 19. Ibu-ibu baru baca basmalah, Allah sudah catat 190 kebaikan. Ibu baca 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil
falaq, qul a'udzu birabbin nas. Coba kalau ada yang bisa menghitung lebih dari 100 huruf ya Bu ya. Ibu-ibu baca 3 surat saja sudah mendapat 1000 kebaikan. Masya Allah. Tidak ada pahala yang lebih besar ibu-ibu setelah berjihad di jalan Allah, kecuali ketika kita membaca Al-Quran dan mengharapkan ridha Allah. Maka jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu sejatinya tidak akan pernah meninggalkan kita. Di dunia, kata para ulama termasuk Ibnu Katsir rahimahullahu taala, orang yang membaca Al-Quran maka hidupnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu lagi galau, ada yang lagi galau? Ada lagi gelisah, lagi ada kekhawatiran, maka di antara obatnya adalah membaca Al-Quran. Allah akan berikan ketenangan. Masya Allah. Dan ketenangan yang Allah berikan itu adalah ketenangan yang hakiki. Ketika ibu-ibu baca Al-Quran, maka Allah berikan ketenangan. Bahkan ya ibu-ibu, ketika kita sudah dikubur, kita tidak akan pernah tahu sampai kapan kita diberikan jatah oleh Allah Azza wa Jalla di dunia ini. Tidak ada satupun dari kita yang tahu tepatnya kapan kita meninggal. Gimana? Ada yang tahu tanggal meninggalnya? Saya minta Ustazah Hilda kasih door prize. Tidak ada ya? Tidak ada satupun. Dan kita ingat bahwa kematian itu tidak harus menunggu tua. Kematian itu tidak harus menunggu sakit. Maka kapanpun Allah bisa memanggil seorang hamba untuk kembali pulang. Sudah. Dan kalau Allah sudah memanggil, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Pertanyaannya Bu, amal soli apa yang kita andalkan di hadapan Allah? Amal soli mana yang akan menemani kita di alam kubur? Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dengan benar, maka Al-Quran ini akan datang di alam kubur. Allah jadikan Al-Quran ini menjadi teman bagi setiap orang-orang yang ketika di dunia menyibukkan dengan Al-Quran. Ibu-ibu tahu yang namanya dikubur itu Bu, nanti kita sendirian. Ada nggak sejarah yang pernah ibu-ibu dengar? Seorang suami yang luar biasa cinta kepada istrinya, istrinya meninggal, suaminya ikut dikubur. Nggak ada kan? Atau sebaliknya, seorang istri yang mencintai suaminya, suaminya meninggal dunia, ikut ke kubur, dikubur. Wantan apa mbatan? Mbatan. Berarti semua yang ada di dunia akan kita tinggalkan. Hanya amal solih yang akan menemani kita. Dan di antara amal solih yang akan menemani kita ibu-ibu adalah bacaan-bacaan Al-Quran kita. Masya Allah. Bahkan ya Bu, orang yang istiqomah membaca Al-Quran sehari 5 juz istiqomah, maka Allah jadikan mayatnya itu, jenazahnya itu tidak dimakan oleh ulat-ulat yang ada di dalam kubur. Dan itu ada sejarahnya, ada kisahnya. Ya, seorang laki-laki setiap hari baca Al-Quran 5 juz. Setiap hari Jumat khatmil Quran. Maka ketika meninggal dunia, jasadnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang ulat-ulat yang ada dalam kubur memakan jenazahnya. Sampai ketika ada kuburnya digali karena ada sesuatu keperluan, maka ternyata jasadnya masih utuh. Masya Allah. Pengen Bu jasad kita masih utuh Bu? Pengen. Maka yuk jangan tinggalkan Al-Quran. Dan ibu-ibu tahu, besok kita semuanya akan berada di negeri akhirat. Dan kita beriman bahwa negeri akhirat itu adalah negeri yang akan kita temui bersama. Di akhirat nanti Bu, nih saya izin menyampaikan bahwa ketika kita bangun dari kubur, kita bangun dari kubur itu dalam posisi berbeda-beda Bu. Ada yang bangun dari kubur itu Bu, kondisinya merangkak. Ada yang berjalannya dengan muka.
Ada yang kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ada yang bangun dari kubur itu bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Itu ada. Orang-orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan sedang umrah, sedang haji, sedang dalam keadaan berihram, maka Allah Azza wa Jalla akan bangkitkan ia dari alam kubur dalam keadaan bertalbiyah. Dan ada orang-orang yang dia berjalan dengan kakinya. Kemudian ketika di mahsyar dikumpulkan semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Al-Quran ini akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Kata Al-Quran. Al-Quran bisa berkata, ya nanti di akhirat, "Aku akan memberikan syafaat kepada ukhti fulanah. Aku akan memberikan syafaat kepada ustadzah fulanah." Ustadzah fulanah yang dulu ketika di dunia waktunya banyak dihabiskan untuk membacaku. Ustadzah fulanah yang dulu ketika di dunia waktunya dihabiskan untuk mengajarkan orang-orang membaca Al-Quran. Ukhti fulanah yang dulu ketika di dunia ia selalu tak henti-hentinya belajar memperbaiki Al-Quran. Kata Al-Quran, maka ya Allah, izinkanlah, kata Al-Quran, aku untuk memberikan syafaat kepadanya agar bisa memasuki surganya engkau. Kira-kira Allah mengizinkan apa mboten? Allah mengizinkan. Dan orang-orang yang senang membaca Al-Quran, senang mempelajari Al-Quran, senang mengamalkan Al-Quran, senang menghafal Al-Quran, maka kelak mereka adalah orang-orang yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surganya Allah dengan syafaat yang diberikan oleh Al-Quran. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang kelak diberikan syafaat oleh Al-Quran. Amin. Allahumma amin. Maka dari itu saya ajak diri saya dan ibu-ibu semuanya, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Wallahi jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Kalau kita pengen tahu seberapa besar cintanya Allah kepada kita, maka kata para ulama, lihatlah pada diri kita, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Semakin banyak interaksi kita dengan Al-Quran, maka semakin besar cintanya Allah kepada diri seorang hamba. InsyaAllah. Semakin jauh kita dengan Al-Quran, maka semakin jauh kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bersama Al-Quran itu tidak akan pernah Allah telantarkan, Bu. Orang yang senantiasa bersama Al-Quran itu Allah akan bahagiakan di dunia dan di akhirat. Orang yang senantiasa bersama Al-Quran, maka Allah akan lapangkan hatinya. Allah akan berikan solusi dari setiap problem yang ia hadapi. Dan tentunya yang paling kita harapkan adalah ketika nanti kita masuk surganya Allah, maka orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, ia akan diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang kelak bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu ala ahadin min khalqik aw ista'sarta fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa dhahaba ghumumina wa humumina. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim wasyauqi ila liqa'ik. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma irfa' darajatina, Allahumma irfa' darajatina fid darain. Allahumma ighfir muslimin والمسلمات الأحياء والأموات. اللهم انصر الإخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإخواننا المسلمين في غزة، في فلسطين، وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا
ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.